العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul dalam majelis ini, sedikit mengkaji dan mempelajari perkara-perkara yang terkait dengan agama kita, yakni dari masail jahiliyah, perkara-perkara yang merupakan usul syarr, merupakan dari dasar-dasar keburukan, adalah apa yang Rasulullah SAW telah meninggalkan, apa yang menjadi kebiasaan dari kaumnya. Pada kesempatan terakhir kemarin kita sampai pada poin yang ke-79, di mana anggapan-anggapan mereka yang menggampangkan atau merasa dirinya aman dari siksaan dan dari hukuman. Mereka berharap dengan harapan-harapan yang dusta bahwa mereka tidak akan tinggal di neraka kecuali hanya sebentar saja. Bahkan mereka mengira bahwasanya yang tidak akan masuk surga terjadi dari mereka. Ini persangkaan yang batil. Maka kita sebagai bangsa manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan takdirkan kita sebagai tempatnya lupa dan berbuat kesalahan. Maka di sini harus kita sadari kesalahan-kesalahan yang terkadang ada pada kita. Cerdas apapun seorang anak manusia, ini tidak akan mampu untuk menelaah keburukan-keburukan dari akibat perbuatannya. Bahkan sesuatu yang kita cintai, kita senangi, boleh jadi di balik kesenangan itu ada sesuatu keburukan untuk kita. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang kita tidak suka dengannya, boleh jadi dalam ketidaksukaan itu adalah ada kebaikan yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kalian benci itu lebih baik untuk kalian, dan boleh jadi apa yang kalian sukai itu lebih buruk untuk kalian. Demikian pula di dalam kaitannya dengan muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk bergaul dengan istri itu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan para wanita-wanita kalian itu dengan baik. Kata ma'ruf ini adalah mencakup semua hal. Yang itu dikatakan ma'ruf syar'an wa urfan. Baik dia dikatakan baik secara ma'ruf menurut syariat atau ma'ruf menurut urf, hanya menurut kebiasaan manusia pada daerah masing-masing daerah. Makanya Allah Subhanahu memerintahkan untuk kita berbuat baik, bermuamalah yang baik dengan para istri kita. Wa in karihtumuhunna fa'ata, dan jika kalian membenci mereka, maka fayaj'alallahu khairan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketidaksukaanmu itu diganti dengan kebaikan yang besar. Dan ini jelas bahwasanya dalam hubungan suami istri ini harus baik-baik. Ya. Maka terkadang ada sesuatu yang kita tidak suka. Ternyata di balik ketidaksukaan itu ada kebaikan yang besar. Karena yang namanya suami istri terkadang tidak diawali dengan rasa cinta. Sebagaimana kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menikahi Usama bin Zaid padahal dia membencinya. Ketika selesai dari masa iddahnya, kemudian ada dua orang yang ingin melamarnya, ini Muawiyah dan Abu Jahm.
minta fatwa kepada Rasul bagaimana dua orang ini. Kata Rasulullah, amma Muawiyah fasalubna malalah. Adapun Muawiyah seorang yang melarat, enggak punya harta. Wa ma Abu Jahm fa innahu dharrab la yadha'asan ala tiqihi. Adapun Abu Jahm seorang yang suka mukul. Tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Kemudian Rasul mengatakan, "Inkahi Usamah bin Zaid." Nikahilah Usamah bin Zaid. Apa kata Fatimah? Karitu ya Rasulullah, saya benci dia. Tapi Rasulullah tetap mengulangi, "Inkahi Usamah bin Zaid." Nikahilah Usamah bin Zaid. Karitu ya Rasulullah. Fatimah pun sadar ini perintah dari Nabi alaihi wasallam. Meskipun dirinya tidak suka, maka ini kalau itu sudah merupakan ketentuan syariat, pilihan Allah dan Rasulnya, ini mesti di balik itu akan ada kebaikan. Ya. Akhirnya pun kemudian Fatimah pun mau menikahi Usamah bin Zaid dan benar. Setelah menikah kemudian dia sendiri mengatakan bahwa saya mendapati kebaikan yang sangat banyak. Berawal dari ketidaksukaan. Maka itu yang dipahami oleh para sahabat. Kalau itu merupakan ketentuan-ketentuan syariat, meskipun kita tidak suka, maka di balik ketidaksukaan itu pasti akan ada kebaikan. Ini harus kita yakini. Jangan kita kemudian menerawang dengan rasio kita. Karena sekali lagi secerdas apapun, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Ini secerdas apapun, maka terkadang kita tidak menyadari itu semuanya. Ternyata ada hikmah yang sangat besar sekali. Dan itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga dalam surah Hudaybiyah, dalam perdamaian Hudaybiyah, yang dari 10 poin perjanjian itu, hampir semuanya itu adalah memojokkan Rasulullah dan umat Islam. Tapi Rasulullah SAW pandangannya sangat jauh sekali. Dan sahabat pun mereka banyak menggerutu. Yang banyak mereka uring-uringan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah SAW. Yang mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ala al-haqq wa hum ala al-batil?" Bukankah kita di atas kebenaran? Di atas sana mereka di atas kebatilan? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Bukankah kalau kita perang, kita mati, yang mati dari kita masuk surga dan mereka dari masuk neraka? Kata Rasulullah, benar. Kenapa kita mesti ngalah? Sudah mati ya mati, sudah perang sudah. Artinya ini dalam keadaan sudah siap para sahabat. Dan sahabat Umar bin Khattab sendiri mengatakan seperti itu. Sudah kalau mau harus perang sudah. Kita mati juga siap mati karena mati adalah surga. Buat apa lagi? Tapi Rasulullah SAW badannya sangat jauh sekali. Dan ternyata dalam poin-poin yang seakan itu memojokkan kepada umat Islam, kebaikan yang sangat besar didapatkannya. 10 tahun perjanjian. Ya. Gencatan senjata ini. Rasulullah SAW bebas untuk berdakwah. Tidak diganggu oleh orang-orang musyrik. Dan akhirnya sampai kemudian malahan perjanjian itu menohok kepada mereka sendiri. Dan mereka yang kemudian mengingkari kepada perjanjian itu. Maka itulah dikatakan al-fatah. Katakan inna fatahna laka fatham mubina adalah para ulama mengatakan apakah sulhul Hudaybiyah atau Fathu Makkah. Maka sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah inilah yang merupakan pembukanya. Dari yang kemudian setelah berikutnya adalah Fathu Makkah. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita sadari bahwa secerdas apapun terkadang sisi-sisi buruk itu kadang kita tidak menyadari. Yang kita semuanya itu harus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dilindungi sebagaimana pada dalam khutbah hajatan sunnah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dan juga dari kesalahan amal-amal perbuatan kita. Karena apa? Namanya jiwa ini dikatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu adalah memerintahkan kepada keburukan. Kepada dosa. La'ammaratun bisu'. Illa man rahima rabbuh. Kecuali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa harus kita sadari bahwa jangan kita merasa aman.
dari keburukan. Jangan kita merasa aman. Tidak akan melakukan hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa aman dari itu. Jangankan kita, para nabi saja tidak merasa aman. Wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kaum-kaum yang rugi. Maka ini kita lihat bagaimana apa yang sudah kita bahas kemarin. Orang-orang ahlul kitab. Yang punya perasaan itu adalah merupakan warisan-warisannya ahlul kitab yang mereka merasa aman dengan perbuatan mereka. Mereka merasa aman dengan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan mereka berandai-andai bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau paling hanya sebentar saja, jangan sampai seperti itu. Maka ini hal yang mesti harus kita menyadari dari usul syarq, dasar-dasar keburukan yang dari itu semuanya adalah merupakan warisan-warisan jahiliyah. Maka kita mempelajari masalah ini dari perkara-perkara jahiliyah ini kan semuanya buruk. Dari permasalahan sudah berapa? Berarti sudah 79 poin. Ini semuanya jenis keburukan semuanya. Yang kita mempelajarinya ini adalah dalam rangka agar kita jaga-jaga. Agar jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Bagaimana dikatakan, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawaqih. Wa man lam ya'rifil khaira duna syarri yaqa' fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri. Karena seseorang yang tahu kebaikan dan tidak tahu keburukan akan terjatuh ke dalamnya. Ini pentingnya juga untuk kita pelajari yang buruk. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa itu hal yang buruk. Banyak orang yang menyangka kalau itu adalah, apalagi sekarang ini, khususnya anak-anak mudanya, banyak dicekoki dalam berbagai hal, yang mereka seakan adalah mereka orang-orang yang paling membela kepada syariat, paling memiliki ghirah, memiliki cemburu yang tinggi kepada Islam dan kaum muslimin katanya, tapi ternyata dalam sikap-sikap mereka ini tidak sesuai dengan syariat. Ini yang harus kita cermati. Kemudian berikutnya pada poin yang ke-80, uluhum fil ashkhas, merasa tinggi diri dan menganggap tinggi dengan tokoh-tokoh mereka, mengagumi dari individu-individu dan tokoh-tokoh mereka. Maka ini kekaguman kepada tokoh. Ini warisan-warisan ahlu jahiliyah yang sampai kemudian mereka kelewatan dan berlebihan. Ada yang menggampangkan, ada juga yang kelewatan, dan umumnya mereka kelewatan. Jika kagum dengan perkataan seseorang, kemudian menarik sekali. Apalagi dengan hujah-hujahnya yang Masya Allah, dalil-dalil dan seterusnya kagum. Dan orangnya harismatik. Orangnya penuh harisma. Dan seterusnya sampai kemudian, akhirnya kemudian, kekagumannya ini kelewatan. Sampai kemudian mengangkatnya. Dan kemudian menafikannya dari kesalahan yang dilakukannya. Padahal ini masih manusia. Dalam koridor manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka gimana mendapat Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita cermati, jangan berlebihan. Menghormati kepada para ulama, menghormati tokoh agama, suatu yang wajib. Suatu yang diharuskan, suatu yang merupakan adab. Tapi kalau kemudian kelewatan, pokoknya apa yang datang dari mereka mesti benar, ya. Maka ini yang menjadi prinsip yang salah seperti itu. Karena yang kebenaran itu datang dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yukhadhu wa yurad inda sahibu hadzal qabr. Semua bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini. Ini Rasulullah SAW. Saya mengisyaratkan kepada kuburnya Rasulullah SAW. Semua bisa diterima dan ditolak. Ini supaya apa? Dalam hal ini supaya jangan sampai kita terjatuh ke dalam
ta'assub, kepada fanatisme yang tercela dan taklid yang buta. Seperti itu supaya kita jangan sampai terjatuh ke dalam masalah itu, ta'assub dan taklid. Karena seseorang kalau sudah ta'assub, fanatik ini sudah, pokoknya sudah tertutup. Ini sangat sulit sekali untuk melihat hakikat permasalahan, untuk melihat hakikat kebenaran. Ini kalau sudah tertutup, kalau sudah terkena penyakit ta'assub, dan ini warisannya iblis. Yang pertama kali terkena penyakit ini adalah iblis. Dengan asabiyah unsuriyah. Dengan sikap fanatisme terhadap unsur ciptaannya. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka merasa tinggi dengan asal penciptaannya. Ini sudah ta'assub, namanya adalah fanatisme yang tercela seperti ini. Kemudian yang kedua, taklid yang buta. Taklid namanya, taklid ini. Artinya adalah mengikuti dengan tanpa dalil. Mengikuti dengan tanpa petunjuk, tanpa barahin. Tanpa petunjuk ini. Dan ini seperti itu yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Khususnya dari kalangan kitabiyin. Dari Yahudi ataupun juga Nasrani. Khususnya Nasraninya. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ittaqadu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Maksudnya mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ini kenapa sampai mereka seperti itu? Menjadikan kubur sebagai masjid. Ini ada 3 makna. Yang ini dilaknat oleh Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kubur-kubur para nabi itu sebagai masjid. Dijelaskan oleh para ulama bahasanya makna menjadikan kubur sebagai masjid itu ada 3. Yang pertama, membangun kuburan di masjid. Ya. Artinya kalau ada orang meninggal dari orang solehnya atau kiai dan seterusnya atau agamanya dikubur di masjid, di sekitar masjid, maka ini terlaknat, bukan satu kebaikan. Dan ini juga bisa kita saksikan seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun masjid di kuburan. Ya. Kuburannya lebih dahulu. Ini kuburan seorang soleh dan kemudian disiapkan, dibangun masjid. Ya. Karena apa? Ini tempat yang kemudian dengan persangkaan ini tempat yang mustajab karena dekat seorang wali, seorang yang seperti itu. Maka ini sama saja juga terlaknat. Kemudian yang makna yang ketiga adalah menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak dibangun masjid. Ya. Seperti di kubur Prasi ini, di Menyembah Sirat. Ya. Mungkin yang kalian bisa lihat itu. Tiap hari mesti ada saja. Ya. Banyak orang berdatang ke situ. Tidak pernah berhenti. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ya. Membaca Quran, malah Quran juga disiapkan di situ. Ya, karena Qurannya ada Quran di situ. Ya. Juga disiapkan ada mukena, ya, ada di situ juga. Tempat wudhunya juga disiapkan dengan tandan air. Siapkan semuanya itu. Ya. Dan biasa kita lihat seperti orang banyak sholat di situ, baca Quran di situ, mereka bermunajat, berdoa di situ, berbagai ibadah mereka lakukan. Apalagi menjadikan kubur itu sendiri sebagai Id. Sebagai hari yang dirayakan haul. Kalau tiba haulnya ini udah kayak pasar Pitan. Ya. Meskipun tengah malam, hujan deras. Ya. Meskipun itu mereka lakukan. Dan itu saya kata kita menyaksikan itu. Saya melihat itu. Hujan deras. Ini mereka tetap saja. Karena apa? Barokah. Ya. Malam-malam lagi. Barokah. Ini menjadikan kubur ya, sebagai tempat ibadah. Padahal kubur itu bukan tempatnya ibadah.
Ini dilarang. Dan ini perilaku dari orang-orang sebelum kita. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Saking takjubnya, saking kagumnya dengan tokoh-tokoh mereka. Dan ini orang-orang ahlul kitab yang mendahului. Dalam kisahnya Ummu Salamah, ketika menceritakan salah seorang istri Nabi, dulu ketika mereka hijrah yang pertama ke Habasyah, mereka cerita tentang apa yang didapati di Habasyah. Dari gereja-gereja yang mereka bangun, kemudian diberi gambar-gambar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini. Dan bahkan Rasulullah SAW sebagai hadisnya Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsata ayyam qabla wafatihi." Aku mendengar dari Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau meninggal. Mengatakan, melaknat mereka. Karena dikatakan, Inna Allah qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalil. Wa inni abra'u ila Allah an attakhidha khalila. Aku berlepas diri dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan khalil. Walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya aku dibolehkan untuk mengambil seseorang sebagai khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Maka ini Rasulullah SAW adalah khalilullah. Dan khalil ini lebih tinggi derajatnya daripada habib. Ya. Derajat khullah ini merupakan lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Bahkan khullah ini adalah ghayatul mahabbah. Cinta yang paling tinggi adalah khullah. Maka salah kalau kemudian ada yang mengatakan ada Ibrahim Khalilullah, kemudian Muhammad Habibullah. Nah, bahkan turun tidak benar karena sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini adalah jahil. Ya. Karena Khalil ini adalah derajat yang lebih tinggi dari mahabbah. Ini merupakan aqsa mahabbah yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi dalam derajat cinta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi itu sebagai masjid. Maka janganlah, fala tattakhidul qubura masajid, fa inni anhaakum an dzalik. Maka jangan jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, maka sesungguhnya aku larang kalian untuk itu, untuk melakukan hal itu. Ini sabda Nabi alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal didengar oleh Jundub ibn Abdullah. Kemudian juga bahkan beberapa saat sebelum Rasulullah SAW meninggal, sudah dalam pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala, beliau tiba-tiba membuka tutup kain yang menutupi wajahnya, kemudian mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubura bil masajid. Ketika mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini kubur para nabi saja nggak boleh. Ya. Maka bagaimana yang di bawah derajat para nabi ini? Ya. Di bawah derajat para nabi ini. Maka ini satu standar ternyata seperti itu diadopsi oleh banyak dari kaum muslimin. Ya. Maka ini manfaatnya jazakumullah. Ini dari perilaku-perilaku ahlul jahiliyah, khususnya dari kalangan kitabiyin, di mana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Dan dalam hadis tadi juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dan itu juga sebagai bantahan kepada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, demikian pula kepada orang-orang Jahmiyah yang mereka dikeluarkan ya, oleh para ulama dari 72 golongan. Di mana hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Satafariqu hadhil umma ala 73 firqah."
umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Dan 72 golongan ini masih dalam koridor Islam. Ya. Ahlul bid'ah memang mereka, tapi masih dalam koridor Islam. Belum sampai keluar dari keislamannya. Belum sampai kepada kufur. Tapi dua kelompok ini, Syiah dan Jahmiyah, para ulama mengeluarkannya dari 70 ini. Bahkan merupakan bid'ah yang mukaffirah, ya. Bid'ah yang menyebabkan kufur. Dan memang seperti itu. Syiah adalah bukan dari Islam. Dan dari umat ini yang mempelopori membangun kubur-kubur di masjid dan seperti menjadikan kubur sebagai masjid, ini juga mereka. Orang-orang Syiah. Kalau kita telusuri sejarahnya dari Bani Fatimiyah. Ini mereka. Mereka pula yang pertama kali membuat adanya bid'ahnya maulid. Ini juga mereka. Dari Bani Fatimiyah. Setelah mereka berjaya di Maroko, di Afrika Utara. Kemudian pindah kuasanya ke Mesir. Di Mesir juga terlunta-lunta. Kemudian mereka membuat berbagai tipu daya dan ilmu muslihat yang tetap untuk bagaimana mengkhianati kepada Islam dan kaum muslimin. Termasuk Al-Azhar yang sekarang ini menjadi universitas besar di dunia, ya, itu dulunya buat mereka. Dalam rangka mengelabui, yang buat itu dari Bani Fatimiyah. Dalam rangka mengelabui kepada umat Islam, asalnya itu. Maka ini mereka orang-orang Rafidh, orang-orang Syiah. Ya. Demikian pula orang-orang Jahmiyah. Dan ini mereka mempelopori. Maka mereka kita lihat sampai sekarang pun juga seperti itu. Apalagi pengagungan mereka kepada yang namanya Khomeini. Ini Khomeini kuburannya bagi mereka lebih mulia daripada Ka'bah. Ya. Lebih mulia daripada Ka'bah. Mereka tawaf di situ, mereka itikaf di situ. Dan itu musyahad, ya. Bisa disaksikan itu. Ini menjadi kenyataan. Allah musta'an. Ini yang terjadi. Akhirnya kalau kita ini warisan-warisan ahlul jahiliyah. Ketika mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka berawal dari sebagai masjid ini berawal dari rasa takjub dan kekaguman. Dan itu senantiasa tetap ada pada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga kepada orang-orang musyrik. Demikian pula kepada orang-orang menisbatkan diri kepada Islam dari yang suka menyembah kepada kuburan dan mengagungkan kepada tempat-tempat yang keramat. Dan ahlul kitab mereka adalah yang pertama kali melakukannya. Dari umat ini Syiah adalah orang yang pertama kali melakukannya itu. Menghidupkannya kembali. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Maka Rasulullah SAW melarang itu. Fala tattakhidul qubura masajid. Jangan jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Sebagaimana jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya ketika rumah itu sepi, ya, tidak ada sholat sunnah di dalamnya, tidak ada ma'ruf nahi mungkar di dalamnya, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu seperti kuburan. Ya. Maka kalau rumah seperti itu, ini namanya rumah kuburan. Ya. Yang ada hanya anak-anak main game, yang tua-tuanya TV harian seperti itu, musik dan seterusnya. Ini rumah kuburan. Ya. Yang tidak ada di dalamnya sesuatu yang menenangkan dari bagian-bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Tidak ada ibadah. Maka kan menjadikan rumah-rumah itu tidak dijadikan sebagai tidak menjalankan ibadah di dalamnya, maka itu yang tidak ubahnya rumah itu adalah seperti kuburan. Dan itu sudah kita lihat. Rumah jadi kuburan, kuburan jadi masjid, masjidnya
kita bisa melihat ya, jadi apa itu sudah ya. Ini sudah apa istilahnya sudah terbolak-balik ini ya. Maka ini yang dilarang. Jadi menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, menegakkan ibadah di dalamnya, sholat, baca Quran dan semisalnya. Ya. Meskipun orang melakukannya itu sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, sholat di kuburan karena Allah, ya, illa. Tapi ini merupakan wasilah. Dikatakan ini merupakan syirik yang khafi, ya, yang tersamar. Karena apa? Meyakini kalau tempat itu adalah lebih afdal. Tempat itu adalah merupakan tempat yang mustajab. Tempat yang mulia, tempat yang baik untuk kita mengerjakan sholat di situ misalkan. Lah, apalagi kalau sampai kemudian beribadah menyembah kepada penghuni kuburan. Ini sudah kharij minan billah, keluar dari agama. Sudah masuk dalam syirik bisa. Kalau sampai menyembah kepada penghuni kubur itu sendiri. Maka sholat di sisi kuburan ini merupakan wasilah untuk menyembah kepada kuburan. Dan sholat menghadap kuburan itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Dan sholat menghadap kepada kuburan adalah sesuatu yang dilarang. Ini yang harus kita pahami ya, dari perkara-perkara yang mungkar yang banyak dilakukan oleh umat sekarang ini terkait dengan masalah kuburan ini. Ini babnya namanya bab di jenazah, bab pengurusan jenazah ini kaitannya nanti dengan ziarah kubur, takziah dan semisalnya bagaimana mengurus jenazah. Ini ukurannya sangat banyak sekali. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan manusia umat Islam saat ini, sangat jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang terjadi ketika orang itu sholat di kuburan meskipun lillah karena Allah, tapi merupakan wasilah, sarana yang akan mengantarkan seseorang untuk kemudian beribadah kepada kuburan tersebut. Maka bagaimana kalau kemudian sampai berdoa kepada penghuni kubur, ya, istighatsah, minta pertolongan, berdoa kepada penghuni kubur. Ini seperti yang banyak kita lakukan sekarang ini di tempat-tempat yang katanya adalah keramat. Bahkan sekarang menjadi tren-trenan, ada namanya wisata ziarah. Ya, dari wisata ziarah. Sesuatu dua perkara yang tidak bisa ketemu. Ya. Namanya wisata kamu senang-senang. Namanya ziarah, namanya ziarah kubur ini kan untuk mengambil ibrah, ya, untuk seseorang mengingat mati, mengingat akhirat, ya, untuk zuhud dengan dunia, sesuatu yang tidak ketemu. Tapi ini dipadukan, ya, sinkritisme terjadi, dibaru dengan sesuatu yang daripada ziarah ke pantai kawan ini mending ziarah ke kuburan. Anggapannya itu adalah ibadah, anggapannya satu keutamaan. Mereka rela untuk menempuh, untuk syaddur rihal, ya, untuk menyengaja menuju satu perjalanan, dan mereka juga rela untuk mengeluarkan harta mereka untuk hal-hal yang menyebabkan atau mengantarkan diri mereka kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini laknat, ya. Mending kepada ke pantai kalau ini hanya maksiat saja. Ini kalau mending-mendingan ini ya. Kalau mending-mendingan ini ke pantai masih mendingan, ya. Ya. Meskipun mungkin yang dilihat juga seperti itu, tapi ini maksiat, ya. Tapi ini maksiat. Nah, kalau seperti itu, kalau yang kedua kepada kuburan ini sudah syirik, ya. Kalau mau mending-mendingan ya, tapi ya dua-duanya juga nggak baik, ya, nggak ada yang baik. Nah, cuma yang satu syar, yang satu asyar, yang satu buruk, yang satu lebih buruk lagi, gitu ya. Maka ini, kawan hadirin Allah, ini yang menjadi kenyataan. Dan ini termasuk dari agamanya orang-orang jahiliyah. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun juga selain mereka. Dan sebagaimana kisah yang tadi sudah kita singgung banyak, kisahnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Maka kemudian, tatkala mereka hijrah yang pertama ke negeri Habasyah ini. Di gereja-gereja banyak dihiasi dengan gambar-gambar. Maka mereka mengingat itu perjalanan ketika hijrah pertama ke Habasyah.
Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang ketika mati orang-orang soleh dari mereka, kemudian mereka jadikan itu sebagai kubur. Mereka bangun kuburan sebagai masjid. Kemudian digambar-gambar, dibuat gambar-gambar mereka. Dan mereka dikatakan ulaika syirarul khalq indallah. Mereka ini adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita yakini seperti itu adalah ini kita dikatakan syirarul khalq. Ya. Mendapatkan laknat, dikatakan sebagai manusia yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan laknat? Itu tadi karena mereka berbuat kesyirikan. Dan syirik itu berhak untuk kemudian dilaknati seperti itu. Yang sekali lagi adalah banyak yang itu tidak menyadari. Banyak orang tidak menyadari kalau itu adalah mengantarkan kepada laknat. Bahkan anggapannya adalah sesuatu yang baik. Maka ini termasuk dari agama orang-orang jahiliyah. Mereka menyangka bahasanya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyangka bahasanya penghuni kubur itu akan berikan syafaat kepada mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Mereka mengatakan, mereka ini yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mereka. Jadi sebenarnya hati mereka juga jujur. Jujur ini ya. Karena apa? Mereka meyakini diri mereka itu kotor, diri mereka penuh dengan maksiat, maka tidak layak untuk kemudian anggapan mereka tidak layak untuk kemudian langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk ada wasilah. Dan mereka ini kan orang-orang suci, orang-orang yang banyak beribadah, orang-orang yang baik-baik, maka kita menjadikan mereka supaya menjadikan perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi. Karena apa? Bodoh tapi tidak ngerti kalau dirinya bodoh. Ya. Ini. Dan menjadikan ini kias yang batil. Ya. Mengkiaskan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hubungannya dengan manusia. Ya. Seperti antum sekarang dalam di Optima, ya. Ada orang datang. Ya. Mau ketemu misalkan manajernya, nggak bisa langsung. Ya. Ini harus pakai. Sekarang ini apalagi kalau kemudian lebih dari itu harus pakai protokol macam-macam ini ya. Pakai apalagi protokolnya juga bayar ya. Ini, kalau di pemerintahan biasanya seperti itu ya. Mau ketemu misalkan menteri atau siapa, ruwetnya luar biasa. Harus janjian ini harus berapa pekan sebelumnya, belum lagi nanti juga bayar protokolernya dan lain sebagainya. Ruwet sekali. Anggapannya seperti itu dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu wasilah, perlu ada seperti itu. Ada yang mengantarkannya. Maka ini adalah kias-kias yang batil. Ya. Menyamakan hubungan dengan Allah itu seperti hubungannya dengan manusia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya, pada tukang pos. Ya. Allah tidak butuh kepada itu semuanya. Ya. Langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini mereka. Maka ya sebenarnya satu sisi mereka jujur. Ya. Kejujuran mereka meyakini diri mereka adalah baik. Diri mereka itu menyadari mereka kurang baik. Artinya diri mereka itu adalah orang-orang yang bergelimang dengan keburukan. Tidak layaklah untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keyakinan mereka kepada yang mereka sembah dari selain Allah. Mereka juga meyakini bahasanya ini tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa. Tapi ini sebagai wasilah. Ya. Menjadikan orang-orang ini sebagai wasilah. Ya. Sebagai wasilah, sebagai perantara. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hajatnya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala seterusnya. Ini lewat orang yang diibadahi itu sendiri.
Iya, ibaratnya seperti itu, pakai mel-melan ya, supaya tendernya diterima, tendernya bisa ada apa? Jagul, nah, pakai pelicin ya. Ini pakai oli dulu ya. Supaya bisa lebih licin ya. Ini anggapannya seperti itu ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita beri pelicin ini kan juga nggak bisa memberikan keputusan sebenarnya kan. Tapi bisa masuk supaya atasannya bisa seperti itu. Ini kan sudah kurang ajar seperti itu. Kias-kias yang batil. Pembandingan-pembandingan yang tidak benar. Dan mereka hanya meyakini bahasanya adalah orang-orang yang khawas. Orang-orang yang memiliki kekhususan. Istilahnya orang dalam lah kalau bahasa kita gitu ya. Ini kan orang dalam. Orang-orang sakti. Ya. Semuanya kalau lelaki ya punya banyak gul. Ya, bisa, semuanya bisa gul. Ini kan manusia seperti itu. Maka akhirnya kemudian kalau di depan manusia mereka buat berbagai pelicin, mereka buat ya, dari amplop, dari apa macam-macam ya, atau kedudukan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika mereka menjadikan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh atau para nabi, para wali itu, mereka banyak melakukan ibadah kepada mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka itu bisa mendekatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang para wali ini bisa mendekatkan, orang-orang yang menyembahnya itu bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama jahiliyah. Dan ini para ubadul kubur, para penyembah kuburan sekarang ini. Nasallallahu salaman afiyah. Ini yang terjadi. Bahkan kurang ajarnya khususnya dari para habib-habib ini ya, karena mereka adalah la haula wala quwata illa billah. Ini subhanallah. Dalam menipu manusia itu la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada yang ditipu sampai miliaran ya. Disuruh bangunkan ini, bangunkan itu, belum lagi ditambah lagi mau untuk dizinai ya. Seorang perempuan kaya raya. Ya. Nanti surga balasannya. Enggak usah apa-apa nanti bagimu adalah surga. Anggapannya dirinya adalah keturunan Rasulullah. Ya. Keturunan Rasulullah ini kan apa namanya Habib ya, seorang Habib ini. Ya. Maka la haula wala quwata illa billah. Dan ini menjadi kenyataan seperti itu. Sampai rela membangunkan pabrik ini, membangunkan sarang walet dan masya Allah. Gapai kemana kayak habis itu kemudian di zinainya sudah ngikut saja. Karena apa? Yakin ini adalah surga. Maka dunia pun semuanya diberikan. Ini para penipu. Para penipu. Riwayat dari Ali bin Husain bin Ali Zain al-Abidin radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali Zain al-Abidin. Seorang alim. Jadi pernah suatu saat beliau menangis. Ibadah sampai menangis. Dan kemudian orang-orang pun memberi nasihat. Dan juga mengingatkan. Tidak usah terlalu dibawa kesedihan. Bagimu itu ada 3 keutamaan katanya. Pertama, kakekmu itu adalah Rasulullah. Kakekmu itu adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua, bahwa amalmu juga orang semuanya mengakui. Ya. Akan bagaimana kedudukannya dalam ilmu. Maka ini semuanya dijawab oleh Ali Ibn Husain Ibn Ali Zain al-Abidin Ali bin Abi Thalib ya. Ini cucunya Ali namanya juga Ali ya. Ali bin Husain Ibn Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zain al-Abidin. Ini pun kemudian membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari itu semuanya.
Adapun kakek saya adalah Rasulullah, maka nanti akan datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat. La nasab wala tidak bermanfaat lagi nasab dan juga keturunan. Ya. Dan juga tebusan tidak lagi bermanfaat. Ini seorang yang memang benar-benar dari keturunannya Nabi. Ya. Artinya masih jelas. Ya. Ini seperti itu. Ini orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku jadi keturunan Nabi, padahal juga nggak tahu ya. Yang sampai ke sini mungkin keturunan dari Persia, ya. Boleh jadi itu ya. Apa namanya? Adanya ke sana. Ini banyak melakukan seperti itu. Menipu orang-orang awam, orang tidak ngerti agama. Seperti itu mereka tipu. Dan itu tidak sedikitnya. Maka jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari agama-agamanya orang-orang jahiliyah. Dan rela untuk kemudian seperti itu ya, diagumi dan untuk menjadi tauhid ya, menjadi orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya orang-orang yang tidak tahu seperti ini dari kalangan orang-orang pelopornya dari kalangan ahlul kitab. Mereka kelewatan terhadap penghuni kubur dan juga kepada ashabuha, kepada kuburan. Kemudian dibangun, dihiasi dan macam-macam. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Selain dari menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kenyataan ya. Dan apalagi pada masa kita sekarang ini, dan ini musim haji ya, banyak orang yang juga seperti itu ya. Dari sini berangkat untuk haji, nah, tapi kalau kemudian keyakinannya tidak dibersihkan, khususnya dalam masalah akidahnya, apa artinya seorang mengucapkan talbiyah ya? Dan talbiyah itu kan kalimatut tauhid. Kalau yang sampai di sana kemudian yang dicari adalah kuburan. Ini biasanya seperti itu, mereka rame-rame untuk tabarruk ya. Mengambil barokah, seperti itu yang dicari itu kuburan. Dan itu tidak sedikit dari orang-orang kita ke sana seperti itu. Ini sudah sia-sia. Ya. Sudah keluar harta tidak sedikit. Ya. Kemudian menunggu juga cukup lama. Ya. Kemudian rela meninggalkan harta keluarga dan tempat tinggalnya, mengorbankan jiwa dan raganya. Seperti itu. Kok yang dicari hanya seperti itu? Di tanah suci, di bulan haram. Ini adalah dosa yang bertumpuk. Ya. Bagaimana kemudian akan mendapatkan haji yang mabrur? Ya. Kalau kelakuannya seperti itu. Sampai dicari sana hanya hal-hal yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi itu tidak sedikit ya, dari orang-orang kita. Tabaruk, mengambil barokah dengan tembok-tembok masjid ya. Dan dimanapun mereka berada itu. Jadi sesuatu yang kita saksikan. Allah musta'an. Maka satu hal yang menjadi kenikmatan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar masalah akidah, memahami perkara-perkara agama ini, memahami dasar-dasar pokok daripada agama kita ini, mengetahui yang wajib ya, yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kemudian dalam kita beragama dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Ini bukan kemudian membawa manfaat atau bukan menjadikan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan itu mengantarkan kita kepada laknat. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini mereka melakukan hal seperti itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berbuat hal-hal yang seperti itu. Memberikan wanti-wanti. Tapi ternyata apa yang diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini ternyata dilanggar juga oleh umat ini. Allah musta'an. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.